Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di PHO Channel Official. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perangkat desa yang tidak sejalan dengan visi dan misi kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Sobat sekalian, banyak dari teman-teman yang bertanya begini, bagaimana desa bisa maju dan berkembang jika seandainya perangkat desanya tidak sejalan dengan visi dan misi kepala desa? Karena kebanyakan perangkat desanya adalah orang-orang atau pendukung calon kepala desa yang kalah. Nah, sementara perangkat desa tidak dapat diberhentikan sebelum usia 60 tahun. Nah, Bapak, Ibu, dan Sobat sekalian, perlu saya jelaskan bahwa usia 60 tahun bukan sebagai syarat mutlak dalam hal pemberhentian perangkat desa. Tapi itu hanya salah satu syarat pemberhentian perangkat desa. Jadi bukan berarti kalau belum usia 60 tahun, maka tidak bisa dilakukan pemberhentian terhadap perangkat desa. Nah, itu pemahaman yang salah, teman-teman. Karena sudah cukup jelas sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di situ dijelaskan perangkat desa dapat diberhentikan apabila, nah ini teman-teman perhatikan, yaitu yang pertama, perangkat desa diberhentikan apabila usia telah genap 60 tahun. Yang kedua, perangkat desa diberhentikan apabila dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, perangkat desa diberhentikan apabila berhalangan tetap. Yang keempat, perangkat desa diberhentikan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan yang kelima, perangkat desa diberhentikan apabila melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, maka apabila salah satu dari ketentuan tersebut terpenuhi selain dari usia 60 tahun, nah maka dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa. Jadi usia 60 tahun bukan sebagai syarat mutlak dalam hal pemberhentian perangkat desa. Tapi itu hanya salah satu persyaratan pemberhentian. Nah, kemudian teman-teman sobat sekalian, perlu juga saya jelaskan bahwa perangkat desa itu tidak memiliki visi dan misi dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Tapi yang punya visi dan misi adalah kepala desa, bukan perangkat desa. Dan kemudian visi dan misi kepala desa tersebut dituangkan dalam RPJM desa dan RKP desa. Dan itu wajib dilaksanakan oleh teman-teman perangkat desa dan atau wajib dikerjakan oleh teman-teman perangkat desa berdasarkan tupoksinya masing-masing. Jadi tidak ada istilah perangkat desa tidak sejalan dengan kepala desa. Karena yang dikerjakan teman-teman perangkat desa itu adalah visi dan misinya kepala desa sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJM desa dan RKP desa. Nah, terkecuali jika seandainya kepala desanya mengajak teman-teman untuk korupsi bersama dan atau menyuruh teman-teman untuk merekayasa data dan lain sebagainya untuk bisa menyelewengkan dana desa. Nah, maka langkah teman-teman sudah tepat untuk tidak kerjasama dengan kepala desa. Tapi kalau dalam konteks visi dan misi untuk membangun desa, maka itu wajib dilaksanakan dan atau wajib dikerjakan. Nah, maka apabila tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing, nah maka dapat diberhentikan
dari jabatannya sebagai perangkat desa karena telah memenuhi persyaratan pemberhentian sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 3 huruf D Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, persyaratan yang terpenuhi di situ adalah karena telah melanggar larangan sebagai perangkat desa. Nah, larangan perangkat desa yang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di situ dikatakan perangkat desa dilarang, yaitu yang pertama, merugikan kepentingan umum, yang kedua, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan atau golongan tertentu. Yang ketiga, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. Yang keempat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu. Yang kelima, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Yang keenam, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketujuh, menjadi pengurus partai politik. Yang kedelapan, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Yang kesembilan, merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Yang ke-11, melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan yang ke-12, meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi artinya, apabila perangkat desa melanggar salah satu dari larangan tersebut, ya misalnya merugikan kepentingan umum dan atau melanggar sumpah atau janji jabatan dan lain sebagainya, nah maka dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sobat sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.